Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas satu video yang menarik, di mana percecokan antara dua agama kembali terulang. Ya siapa lagi? Kalau bukan Kristen dan Islam. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena biasanya umat Kristen yang selalu dipersekusi dan yang menjadi korban, tetapi pada bagian ini orang Islamlah yang kena batunya. Biasanya umat Kristen yang dilarang beribadah, dibubarkan bahkan dilarang membangun gereja, tetapi pada kali ini terbalik. Ceritanya adalah di Papua terkhusus perumahan Jaya Asri Entrop, orang Islam mau membangun pesantren, kebetulan pada hari itu peletakan batu pertama. Namun dihambat oleh orang-orang Kristen supaya tidak membangun pesantren dengan berbagai alasan. Supaya lebih jelas mari kita simak videonya. Ini terus terang, Pak. Kamu orang dulu, kamu orang demo, kawan saya itu terus bersaudara, kenapa bisa begini, Kak? Betul kan tidak, Pak? Iya, saya tanya terus terang, dorong ini, Ibu Alfon, setiap ketemu kita kumpul, hari raya HUT apa, kumpul rapat tiap hari. Kenapa kau tidak bicara dari hati ke hati dengan saya? Padahal man, kita dari gereja mengundang kau, ini bagaimana? Itu maksudnya. Terjadi seperti begini, akhirnya bagaimana kira-kira, Pak? Atau hubungan kita yang tadinya harmonis, dengan adanya begini, kita jadi bingung. Nah itu yang saya maksud saya. Jadi saya mau, oke lah dari pihak gereja mengundang kami siap membuka diri, memberikan penjelasan secara detail maksud dan tujuan pembangunan, sehingga semuanya kita bisa paham. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Bapak, tidak, kami yang tunggu undangan. Iya siap. Kami yang tunggu undangan, karena kami sudah datang satu kali ke Ibu RT untuk RW sudah menyurat kayaknya. Sudah, tapi tidak ada tanggapan. Itu yang hari ini kami datang. Jadi bukan karena tidak ada komunikasi ya, sudah. Tapi tidak ada jawaban untuk kami juga. Aduh, terpusing gitu orang kan? Nanti akan kita bicarakan. Bilang saudara berterpusing. Saya selaku pengurus masjid, ketua masjid belum lihat surat yang disampaikan ya, itu. Belum ada, saya belum tahu. Kami akan rapat koordinasi, rapat internal di antara kami. Dan insya Allah kami atas nama pengurus masjid. Jangan, kita ini sama-sama warga loh. Saya yang kau permasalahan saja. Saya tahu. Tapi kau tanya itu, kau tanya dulu yang lain. Jangan apa bicara bahas. Ya ibu kamu orang ini terlalu provokator jadi. Sudah. Kalau itu seperti saudara, tapi kau punya cara begitu nggak baik lah. Iya, saya dengan kalian ini bersaudara tuh. Iya, tapi tidak boleh begitu. Bapak, saya tanya, Bapak yang alihkan ke Siskamling. Bapak, saya jawab, saya dengar. Tanah itu, kau tahu, semuanya pendeta di sini kita hari rapat tanda tangan. Tanah yang ini dihibahkan untuk kita bangun Siskamling. Saya bayar kurang lebih hampir 50 juta. Bangunlah Siskamling. Disepakati oleh toko agama, toko masyarakat. Baru kau tanya itu lagi. Saya bayar loh. Makanya kan saya tanya. Di situ kan ini kan rumah PKK sudah dibangun dari kelurahan, dari camat. Mau bangun di sini kan tidak mungkin rumah ibadat. Tanya Pak Riyadi. Ini toko Kristen ini Pak. Kalau kau di sini PKK menggaji begitu, akhirnya kita beli, kita hibahkan, bangun di sana Siskamling. Tapi kau tanya yang lain, nggak boleh lah. Jangan tanya yang lain. Apa salahnya kalau saya bertanya? Jangan keluar dari permasalahannya dulu Pak, nanti panjang. Biar harga ibu ketua majelis, ibu ketua jemaah. Orang sentimen kau kalau kau tanya begitu, ini kita bangga, ini kita warga. Bukan cuma orang Islam yang seperti kau, orang Kristen seperti kau. Tadi sudah dijawab ya, jadi harap itu orang Kristen nanti jangan yang tahu nanti kalau kau bicara begini.
Ya. Jangan Oke, Ton tidak cari. Iya, dia cari. Saya dia seperti saudara, makanya dia tanya itu saya Tidak apa-apa, kaget. saudara bisa sedikit begini toh. Oke, tapi itu yang hari ini kita datang mau tanya seperti itu karena tidak ada ini, jadi itu kita menolak kalau di sini akan dibangun pesantren dan di sini akan dibangun apa gitu. Seperti itu. Kalau bangun apa tempat untuk apa macam bilang apa TPA apa Tahu. bukan apa TPA. mau apa mengaji kamu apa kah di situ tidak apa-apa, tapi kalau sekolah menurut kami tidak seperti itu. Itu yang kami menolak kalau dalam ini. Terus apa yang bisa kami pegang untuk hari ini? Ibu, karena ibu berdasarkan kita lisan. Kalau kita pegang ya ada dokumen. Ya, harus ada dokumen. Maksudnya ibu, maaf, saya lisan menyampaikan ibu lisan, tapi saya rekam. Mungkin ada hal yang khusus, mari kita sama-sama lakukan melalui perwakilan dari kita bersitu, kita bersama-sama, Bu. Ya, izin kami bersama-sama. Alasan pertama kenapa mereka tidak mengizinkan membangun pesantren, karena orang-orang Kristen Papua menganggap kampung yang mau dibangun pesantren tersebut diklaim sebagai tanah Injil, di mana Injil mula-mula mulai menyebar di kampung itu sehingga banyak orang percaya di sana. Sehingga mereka menganggap sayang sekali kalau kampung yang dianggap tanah Injil mau dibangun pesantren, ini berpotensi terjadi pengislaman di sana, sehingga mereka tidak menerima bahkan menghambat. Yang kedua adalah, kemungkinan sebenarnya ini tercermin dari umat Islam yang selalu mempersekusi dan dengan semena-mena bertindak seenaknya terhadap kaum minoritas atau Kristen. Mereka menganggap bahwa kenapa umat Islam bisa mengusir, kenapa kita umat Kristen tidak bisa. Sehingga muncul niat yang begitu nekat dari kaum Kristen. Jadi seolah-olah balas dendam. Sebenarnya kita tidak bisa banyak berkomentar, karena ini mengenai kesabaran. Sesabar-sabarnya oknum orang Kristen, pasti ada masanya untuk menuntut keadilan. Jadi pada akhirnya kita bisa simpulkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, ini sebagai tindakan protes terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan beragama. Kemungkinan yang kedua adalah, ini sebagai bentuk pembalasan, dengan pengertian bahwa, mengapa kaum muslim berani meralang kita beribadah, bahkan membangun gereja, kenapa kita tidak bisa? Saudara, di dalam penjelasan video tadi, ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, saudara, ini satu protes terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan beragama. Kemungkinan kedua, ini sebuah bentuk pembalasan dengan pengertian bahwa mengapa oknum umat muslim berani melakukan penolakan, membubarkan, dan tidak memberi izin pembangunan rumah ibadah. Kenapa kita tidak bisa? Nah teman-teman, baru-baru ini ada kejadian yang lagi viral di media sosial tentang pembubaran rumah doa. Dan di dalam peristiwa tersebut ada oknum para intoleran yang menganggap bahwa mereka lah yang mayoritas dengan mengatakan kami ini umat Islam yang mayoritas di daerah ini. Dan pernyataan ini teman-teman, bahwa di dalam otak dan pemikiran oknum umat muslim ini, mereka menganggap paling punya power, paling berkuasa, paling yang berpengaruh di negara Indonesia ini. Jadi agama lain tidak boleh ada di mana mereka mayoritas di daerah tertentu. Seperti ungkapan seorang yang memakai jubah putih di dalam video yang saya bahas sebelum ini, saudara. Ya. Nah, teman-teman, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pemerintah tidak tegas menangani kasus ini. Ya, tidak ada satu ketegasan yang sangat efektif. Tidak ada. Kasus ini terus berulang-ulang, ya, terus berulang-ulang. Penolakan rumah ibadah dan banyak dipersekusi
rumah ibadah umat Kristiani. Ya, 10 tahun Jokowi menjadi presiden tak kunjung menyelesaikan kasus ini. Janji tinggal janji. Jokowi tidak tegas mencabut SKB 2 Menteri. Sebab gara-gara SKB 2 Menteri ini, para intoleran bersembunyi di balik SKB 2 Menteri untuk melakukan dan melaksanakan aksi mereka untuk menolak rumah ibadah umat Kristiani. Dan inilah yang terjadi. Saudara, sungguh miris dan sungguh menyedihkan apa yang terjadi di bangsa ini. Pemimpin sibuk mengurus negara lain. Pemimpin sibuk mengurus, membantu negara lain. Pemimpin peduli terhadap negara lain. Sementara di negara sendiri, umat Kristiani telah dijajah oleh para oknum intoleran di bangsa ini. Kalau hal ini dibiarkan terus, maka ada hal yang terjadi yang sangat mengejutkan terjadi di bangsa ini. Berharap SKB 2 Menteri ini dicabut dengan tujuan supaya para intoleran di bangsa ini tidak bersembunyi di balik SKB 2 Menteri ini. Oleh sebab itu, kiranya di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan tanggap dan tidak diam terhadap para intoleran. Sekiranya Prabowo Gibran di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan, SKB 2 Menteri ini dicabut dan dituntaskan kegiatan-kegiatan para intoleran sehingga bangsa ini aman dan damai. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara di dalam video ini? Berkomentar dengan komentar yang bijak. Kiranya komentar saudara komentar yang memberkati banyak orang. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.